لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar Pondok KL. Baik sobat Kabar Pondok KL, hari ini alhamdulillah pagi ini cuaca cerah, yang mana kemarin cuaca di Batu Raja tidak menentu. Dan pagi ini atas karunia Allah, anak-anak santri dari Pondok KL bermain di Stadion Madia Kemiling Batu Raja, stadion kebanggaan dari masyarakat Batu Raja. Baik, pagi ini kita akan coba bincang-bincang sedikit sama Abi Anwar selaku Budir dari Pondok KL. Kita akan bincang-bincang di dunia pendidikan seputar pesantren dan pondok. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya gimana anak-anak? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, sehat selalu dan tetap semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Pagi ini kira-kira jadwalnya apa aja, Abi? Hari ini setelah hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal hari Sabtu, Sabtu 12 Sa'ban 1444 Hijriah. Kegiatannya setelah kemarin mid semester, kita ajak anak-anak untuk melihat kota kabupaten, dan hari ini kita Allah takdirkan main sepak bola di Stadion Kemiling ya, sama santri putra. Alhamdulillah. Oh ya. Baik para sobat Kabar Pondok KL, kita akan bertanya masalah seputar pendidikan di dunia pesantren, yang mana pada saat ini pesantren atau pondok itu sudah tumbuh seperti jamur di musim hujan. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya ada juga dalam tanda petik atau tanda kutip ada yang di sisi lain masyarakat ini enggan memasukkan anaknya ke pondok. Nah, kira-kira Abi gimana tipsnya agar orang tua khususnya mau menyekolahkan anaknya atau memasukkan anaknya di pondok pesantren? Bismillah, tentu pertama kita harus pahami anak atau putra itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar sana ribuan orang yang Allah uji dengan menunggu anak. Kemudian karunia ini harus disyukuri, harus dijaga, harus diusahakan tetap dalam ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian harus disiapkan betul-betul pendidikannya. Dan kita lihat, alhamdulillah hari ini fenomena luar biasa, banyak pesantren bermunculan sebagai alternatif pendidikan. Karena memang bagaimanapun kembali tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab madrasah atau pesantren. Kali lagi adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian mari dilihat fenomena banyaknya orang-orang yang dalam arti berpendidikan kutip lah, dalam artian titel tinggi tapi kurang baik kepada orang tua. Berpendidikan tinggi, kemudian karir bagus, harta melimpah banyak sekali. Bukan artian karir yang di sini adalah karir dunia ya, tapi pendidikan agamanya sangat kurang. Akhirnya tidak mengerti kewajiban dia kepada orang tua, apalagi kewajiban dia kepada Sang Pencipta. Dan kita tahu pendidikan itu
bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan. Semua harus saling sinkron antara orang tua, tempat menuntut ilmu, sama lingkungan. Dan memang hari ini kita boleh dibilang lingkungan yang baik tentu akan membentuk karakter yang baik kepada anak-anak kita semua. Dan pesantren adalah salah satu pilihan, tentu bukan satu-satunya pilihan, tidak salah satu pilihan yang bisa dipilih. Jadi tetap kembali kepada orang tua, dan mari kita lihat di sekeliling kita hasil pendidikannya. Kemudian untuk pesantren, ya kembali lagi orientasinya ingin seperti apa putranya dan bagaimana putranya. Dan sebenarnya masukkan anak ke pesantren itu niatnya cari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa kita mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berikan keberkahan. Doa ketika menghadiri pernikahan, barakallah, semoga Allah memberkahi. Kemudian ketika saudara kita atau kawan kita, teman kita memiliki putra keturunan, doanya juga barakallah fi, dan seterusnya. Artinya kita betul-betul mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak ke pesantren. Dan pesantren setiap lembaga ada kurang dan lebihnya. Kembali kepada orang tua, mana yang cenderung hatinya ingin diletakkan. Yang pasti kami sarankan untuk lihat langsung kondisi pesantren yang dituju, dan harus sesuai dengan keinginan orang tua. Dan memang keinginan kami sampaikan harus orientasinya keberkahan, bukan sekedar orientasinya duniawi, gitu kira-kira. Selain itu juga Abi ya, untuk masalah di pesantren ini kadang-kadang orang-orang tua ini mau memasukkan anaknya dalam tanda kutip takut masalah biayanya terlalu tinggi lah, inilah terlalu, ya pokoknya yang ditakutkan oleh para orang tua. Ya. Karena melihat di banyak pesantren mau masuk aja udah wow gitu. Ya. Nah, gimana dari pendapat Abi sendiri untuk menyikapinya? Kembali lagi kepada pilihan orang tua. Ya sebenarnya setiap lembaga kembali lagi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kami saat ini mengetahui beberapa atau banyak pesantren, mulai dari yang 100% beasiswa free sampai ada yang per bulannya 9 juta sekian ada. Dan kami tahu ya, tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun demikian kalau dihitung per hari, sebenarnya sekolah tidak di pesantren pun juga membutuhkan biaya. Karena pembiayaan di pesantren kembali lagi ke putra-putri kita semua, terutama untuk operasional konsumsi harian dan operasional pesantren. Jadi kalaupun di rumah, sebenarnya anak-anak kita tetap makan ya, tetap makan, ke sekolah juga tetap jajan, hanya saja tidak terasa karena per hari. Karena per hari, setiap hari katakanlah bensin 10.000, hari ini 15.000 ya. Belum nanti tugas, belum nanti ke kantin dan lain sebagainya. Nanti belajar, belum lagi kalau kuota internet dan sebagainya. Kalau dikalkulasikan, sebenarnya kalau rata-rata pesantren itu hari ini 1 juta lah, bulanan 1 juta itu sudah murah. Karena memang operasional hari ini tidak kecil. Kemudian untuk masalah pembiayaan, sebenarnya banyak pesantren yang punya solusi subsidi silang. Tinggal nanti orang tua yang komunikasi yang baik kepada pengelola pesantren yang dituju, siapapun itu, ditanyakan apakah ada subsidi silang dan lain sebagainya. Ketika kami ketemu ke salah satu pesantren yang SPP-nya atau sehariah bulanannya itu 9 juta sekian, karena memang salah satu pendirinya adalah guru kami, beliau sampaikan ya memang begini, karena kami menginginkan memberi solusi pada orang-orang yang memiliki kelebihan dunia, Allah rezekikan banyak, sisanya untuk operasional pesantren-pesantren yatim duafa, yang mana kami tidak ingin fasilitasnya
sangat sederhana. Jadi memang subsidi silang. Jadi sebenarnya kalau rata-rata hari ini untuk Jawa dan Sumatera lah, setahu kami kalau SPP sehari itu 1 juta, sekitar kurang lebih lah 1 juta itu sudah murah. Karena memang itu kembali lagi untuk makan tiga kali sehari, kemudian untuk biaya listrik, untuk biaya kelas dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang Allah takdirkan ada kendala di sana, silahkan datang dan komunikasikan. Insya Allah lembaga itu punya solusi, mungkin dengan solusi yang lain. Iya, masalah subsidi silang tadi Abi ya, ini kan masih banyak yang bertanya-tanya nih, umpama anaknya masuk terus di subsidi silang, dalam tanda kutip tidak mampu jadi di subsidi silang. Nah, yang banyak ketakutan di masyarakat ini nanti yang subsidi silang ini pelajarannya nanti nggak sama dengan yang bayar full atau gimana. Itu banyak ketakutan Abi. Nah, kira-kira dari Abi sendiri gimana tanggapannya? Begini, untuk yang di Pondok KL ya, Pondok KL memang ada beberapa orang anak-anak yang subsidi silang. Subsidi silangnya juga banyak macamnya. Ada yang memang betul-betul orang tua mewakafkan anaknya untuk pesantren, dalam artian sama sekali tidak ada pembiayaan ya. Dan memang Masya Allah ini luar biasa, anaknya rajin, dan kalaupun tidak, sepertinya yayasan menginginkan beliau di beasiswa itu. Pada intinya sebenarnya pelajaran justru bukan yang di kelas yang lebih utama. Pelajaran kehidupan di pesantren itu sudah pelajaran istimewa, seperti masyarakat kecil ya, kemudian mengelola banyak hal, itu juga adalah pelajaran. Sedangkan di kelas dan lain sebagainya sama saja, sama ustazahnya sama atau ustadznya sama, kelasnya bareng di situ. Hanya saja mungkin beban amanah bertambah untuk beberapa hal dia bantu pegawai-pegawai yang ada. Justru ini adalah sebenarnya pembelajaran ekstra plus dan bagus ya. Sedangkan beberapa pesantren yang lain memang ada santri hikmat istilahnya dan sebagainya, tentu itu punya kebijakan masing-masing, punya kebijakan setiap pesantren. Nah, oleh karena itu memang mari datang ke pesantren yang dituju, digali sedalam-dalamnya, sedetailnya informasi yang diinginkan. Nah, intinya sebelum memasukkan anak ke pondok harus lebih tahu dulu apa tuh isi dan isi dari pondok tersebut. Dan satu lagi Abi, yang semakin banyak ini masyarakat pesantren, maaf pemirsa, sobat, kebanyakan para orang tua ini kalau tanda kutip anaknya nakal, udah nanti masuk ke pesantren aja. Nah, itu kebanyakan Abi. Nah, gimana dari tanggapan Nabi sendiri tentang masalah menitipkan anak nih gara-gara anak ini nggak susah diatur atau lain sebagainya? Pertanyaan yang istimewa ya, pertanyaan yang cukup berat. Jadi perlu sekali dipahami, pondok pesantren itu bukan bengkel ya. Dan perlu dipahami, mendidik pesantren itu membantu untuk meringankan tanggung jawab orang tua. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang tua yang pokok ya. Kemudian orang yang diberi ilmu punya tanggung jawab untuk berdakwah dan mengajarkan ilmunya tentunya. Di pesantren itu, dimanapun pesantren itu sifatnya membantu orang tua. Kemudian hari ini kalau masih ada yang kalau nakal nanti masukkan pesantren gitu ya. Nakal pesantren, justru ini keliru, ini salah ya. Justru anak-anak istimewa yang tidak nakal, yang tertib, yang bagus masukkan pesantren agar jauh lebih istimewa lagi. Memang kalau nakal dan sebagainya, kutip nakal, banyak hal, biasanya banyak masalahnya. Dan tentu kembali lagi, pendidikan akan berhasil kalau 3 komponen kerjasama, yaitu guru, orang tua, dan murid. Tiga-tiganya harus selaras dan harus serius. Guru serius mengajarkan, orang tua serius dalam melaksanakan kewajiban, murid juga serius dalam belajar.
Kalau salah satunya tidak serius, maka tidak maksimal hasilnya. Demikian. Kemudian kembali lagi, pesantren itu bukan, maaf kita sampaikan, nggak bisa 24 jam mengawasi, 24 jam mengawasi santri-santri, walaupun katakanlah bisa membayar sekian puluh juta dan sebagainya. Karena gimana pun kalau memang anak itu sudah niat katakanlah kabur, ya tetap kabur gitu ya. Walaupun ditembok 2 meter 3 meter, dia tetap kabur. Oleh karena itu memang harus komunikasi yang baik, orang tua. Kemudian sebenarnya orang tua, anak itu nyontoh orang tua kurang lebih. Jadi kalau orang tua ingin anaknya bertakwa, ya segera taubat dan bertakwa. Karena teladan orang tua itu satu teladan, katakanlah orang tua pegang tangannya, ayo nak sama-sama sama ayah ke masjid, itu jauh lebih efektif daripada 1000 kalimat kamu ke masjid, tapi ayahnya tidak ke masjid. Dia begitulah, teladan orang tua jauh lebih utama. Dan komunikasi lagi kembali antara orang tua dengan lembaga pendidikan, dengan pesantren khususnya, di masalahnya apa, kemudian memang komunikasikan dan seterusnya. Biasanya anak nakal itu komunikasinya kurang baik antara anak dan orang tua. Jadi boleh jadi bisa juga karena terlalu sayangnya orang tua kepada anak, akhirnya kalah kutip, semua kemauan anak diberikan. Ini keliru, ini salah ya. Jadi ini adalah bom waktu yang akan menghancurkan anak kita sendiri. Akhirnya dia tidak belajar bahwa dirinya melakukan kesalahan karena selalu dibela, katanya. Ya, apalagi yang apa-apa anak bilang kasih duit. Ya betul sekali. Betul. Kemudian berapapun uang yang kita sebagai orang tua, kami sebagai orang tua gitu ya, berikan kepada guru atau kepada lembaga, itu tidak cukup sebenarnya ya. Walaupun katakanlah setiap satu huruf kita ngasih 1000 dirham atau katakanlah 200 juta, tidak cukup, karena guru tentu guru yang orientasi akhirat ya. Karena guru anak kita itu mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan menyelamatkan anak-anak kita dari nerakanya Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah jauh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi mari kita belajar berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Khusus maksud kami adalah guru-guru kita, guru-guru anak kita yang sudah memberi contoh yang baik, kemudian mengingatkan kesehariannya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kembali lagi, pembiayaan itu bukan hal yang utama, tentang walaupun katakanlah memang bisa mampu bayar sekian puluh juta, itu tetap tidak cukup karena guru-guru anak-anak kita yang orientasinya akhirat mengajarkan apa itu tauhid, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu takwa, dan apa itu Al-Quran. Dan itu jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Baik, terima kasih Abi. Itu perbincangan kita pagi ini, dan banyak sekali yang dapat kita petik dari perbincangan ini, terutama dari para orang tua. Benar tadi kata Abi, biaya bukan segala-galanya. Kalaupun orientasi anak itu ke akhirat, itu lebih berharga daripada harta. Satu lagi Abi, kira-kira untuk pesan untuk orang tua, apa nih untuk kedepannya tentang pendidikan pondok dan pada umumnya? Pesan terakhir tentu, putra atau anak, putra putri itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Tidak bisa. Seberapapun harta yang kita miliki, tanpa adanya putra itu sungguh kurang lah. Karunia ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan memilihkan tempat pendidikan. Kami tidak mengharuskan, tentunya tidak mengajak harus ke pondok KL, enggak. Hanya saja mari pilih tempat-tempat yang mendukung kepada akhirat. Apapun mazhabnya, apapun fikihnya, silahkan lihat
perkara sholat utama sekali. Silahkan datang ke pesantren-pesantren yang dituju manapun itu, selama betul-betul muslim baik cukup ya. Mau bagaimanapun organisasinya, apapun mazhabnya, silahkan. Yang pertama masalah sholat, apakah pesantren itu tertib sholatnya? Maksud kami adalah sholat 5 waktunya. Kemudian yang kedua perkara tentang aurat santriwatinya, aurat sama pergaulan antara santriwan dan santriwatinya. Karena memang abad hari ini ujian yang sangat berat untuk putra putri kita. Ya, benar. Ya memang ujian berat untuk mereka kalau tidak dibentengi dengan pergaulan yang batasan-batasan yang jelas. Mereka akan menemukan ujian yang berat lewat handphone, kemudian di luar dan sebagainya. Jadi ya dimanapun mungkin hari ini 2 perkara itu cukup ya. Nanti sisanya setiap orang tua punya kriteria sendiri gitu ya. Mungkin sarana, orientasi, visi misi pesantren dan sebagainya. Namun memang perkara pertama sholat, karena itulah amal yang pertama, barometer kebaikan seorang muslim. Boleh juga dilihat barometer kebaikan suatu lembaga. Kalau sholatnya tertib, bagus, dan insya Allah sisanya baik. Dan yang kedua tambahan dari pribadi kami tentunya adalah bagaimana antara hubungan putra dan putri, guru laki-laki dan guru wanita, karena ini hal yang akan dicontoh anak kita sampai akhir hidupnya. Tentang biaya dan lain sebagainya masing-masing sesuai kemampuan dan rezeki yang Allah berikan kepada ahli. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Abi Anwar, yang mana bincang-bincang santai pagi ini di channel Kabar Pondok KL. Dan untuk para orang tua, jangan ragu-ragu memasukkan anak ke pondok pesantren dimanapun berada. Jadi jangan takut sekarang ini untuk memasukkan anak ke pondok. Dan juga jangan pula takut nanti di pondok sudah kayak pemberitaan kayak ini, itu mohon maaf, itu hanya oknum yang berbuat begitu, bukan pondoknya. Pondoknya tidak ada salah, tapi oknumnya yang salah. Jadi jangan ragu untuk memasukkan anak Anda ke pondok pesantren. Dan yang terakhir, kalau Anda ingin mengetahui seputar dari pondok KL, ya, ada di link. Dan juga kalau ingin mendaftarkan anak Anda mulai dari TK sampai dengan alia, itu linknya ada di deskripsi. Nah, silakan Anda cek, dan penasaran silakan datang langsung ke Pondok KL. Di mana alamatnya? Alamatnya di Batu Marta Unit 11, Desa Sinar Bakti. Kalau dulu Desa Marga Bakti, Blok KL. Ya, silakan lihat-lihat apa itu pondoknya, gimana bentuknya, dan ya apa programnya, bisa tanya-tanya langsung. Dan yang satu lagi, kritik dan saran yang membangun kami butuh dari Anda untuk support channel ini dan juga untuk membantu dari Pondok KL. Baik, bincang-bincang pagi ini alhamdulillah sampai di sini, dan kita akan terus mengikuti kabar-kabari dari dunia pesantren, terutama di Pondok KL. Demikian, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, sobat Pondok KL. Kita berjumpa lagi di podcast atau mini podcast selanjutnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.